Aku terlahir kembali di tahun ketiga pernikahanku dengan Liu Ruyan. Ini juga tahun terakhir dia mencintaiku. Karena tak lama kemudian, dia akan bertemu dengan cinta sejatinya. Demi pria itu, dia tidak ragu untuk melawan seluruh keluarga Ji, menekan orang tuaku, bahkan pada akhirnya menghancurkan perusahaan keluargaku, memaksa orang tuaku bunuh diri. Kakak-kakakku semua terpojok, dan aku, dengan penyesalan yang tak berujung, melompat ke laut yang dingin. Di kehidupan ini, aku tidak akan bersaing lagi. Aku tidak menginginkan apapun. Aku tidak menginginkan Liu Ruyan. Aku hanya memohon agar keluarga Jiku aman selamanya. Sinar matahari pagi selalu begitu indah hingga aku hampir lupa. Wajah tidur Liu Ruyan. Dia muda, cantik, dengan garis rahang yang tajam. Selalu menjadi bagian yang paling kusukai. Tajam, seperti caranya menghadapi keluarga Jiku. Begitu tidak peduli pada hubungan lama, begitu kejam dan tanpa ampun. Bahkan jika aku bersedia menandatangani surat cerai, bersedia merelakannya dengan Yi Teng Teng, dia tetap tidak berhenti. Dia harus membuat semua orang di keluarga Jiku. Semua orang, satu persatu, terpojok sampai mati. Hanya dengan begitu dia merasa. Tidak ada yang bisa menyakiti Yi Teng Tengnya, cinta sejatinya. Kamu sudah bangun, kenapa tidak memanggilku? Aku akan membuatkanmu sarapan. Liu Ruyan hanya membuka sedikit matanya, dan dengan satu tangan memelukku. Memberiku ciuman ringan di sudut bibirku. Setiap kali dia menciumku, itu sangat ringan. Bahkan ketika kami bercinta, dia sangat menahan diri. Dia selalu bilang takut aku lelah. Tapi orang sebaik ini, pada akhirnya tidak peduli aku mengejarnya dengan mobil, berlari di belakangnya, hingga terjatuh dan terluka parah. Hanya untuk memohon agar dia memberi keluarga Jiku jalan keluar. Dia tidak berhenti, tidak peduli aku terjatuh di jalan raya. Terjatuh hingga kepala berdarah, lengan dan kaki tergores hingga kehilangan banyak daging. Lihatlah betapa lembutnya dia saat mencintai seseorang hingga ekstrim. Dan betapa kejamnya dia saat tidak mencintai. Lebih buruk dari orang asing. Aku tidak lapar. Liu Ruyan dengan sensitif menyadari ada sesuatu yang salah denganku. Dia memegang wajahku dengan kedua tangannya. Bowenku, ada apa? Apa aku membuatmu terlalu lelah semalam? Marah, dia menatapku dengan nada menggoda, di mata yang dalam itu seolah-olah hanya bisa melihatku seorang diri. Sejak aku memiliki ingatan tentang kelahiran kembali di dini hari, aku belum tidur. Persahabatan masa kecil tidak mengenal panjangnya waktu. Ketidaktahuan masa muda memahami maknanya, membuatku selalu dengan teguh memastikan bahwa aku sangat mencintai orang di depanku ini. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak berani mencintai lagi. Harga untuk mencintainya terlalu mahal, aku tidak sanggup lagi menanggungnya. Aku hanyalah kacamata yang memberikan keuntungan baginya. Dengan setiap kata yang kuucapkan, mari kita bercerai. Liu Ruyan terus menggangguku sampai dia pergi ke kantor. Namun, semalam dia tidak bisa menahan diri, membuatku terlalu lelah. Membuatku marah. Makanya aku bercanda tentang perceraian dengannya pagi-pagi sekali. Aku duduk sendirian di meja makan, melihat semua sarapan yang dia buat, tanpa sedikit pun keinginan untuk makan. Jika itu dulu, aku pasti akan menghabiskan semuanya. Masakan Liu Ruyan sangat enak. Itu adalah didikan Ibu Liu sejak kecil, agar nanti dia bisa memberiku setiap hari. Liu Ruyan 3 tahun lebih tua dariku, adalah putri tunggal keluarga Liu. Ibu Liu diculik secara tragis saat hamil. Ibuku yang tenang, tanpa menghiraukan bahaya, menyelamatkannya. Ibu Liu merasa sangat bersalah atas konflik yang terjadi antara mereka berdua di masa lalu, terus-menerus mengungkapkan permintaan maafnya. Sementara ibuku adalah wanita yang belak-belakan, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Dulu, semua itu hanyalah karena dia berlapang dada dan mengalah pada Ibu Liu." Kata-kata ini membuat Ibu Liu senang. Sejak saat itu, keduanya berangsur-angsur menjadi dekat, tidak seperti Liu Ruyan yang sebatang kara. Aku masih memiliki kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan, Ji Tianwan. Mereka semua sangat baik padaku. Apapun hal baiknya, bahkan jika mereka berada di seluruh dunia, mereka akan mencoba segala cara untuk diserahkan ke hadapanku, tetapi orang-orang sebaik ini pada akhirnya mati dengan cara yang lebih tragis dari yang lain. Di dunia ini, hal yang paling tidak bisa diukur adalah hati manusia. Aku tidak akan membiarkan tragedi ini terulang kembali. Tidak bisa, aku pulang dengan mobil sudah. Menjelang siang, pada jam segini, ayah pasti ada di kantor. Biasanya hanya ibu yang ada di rumah. Tapi tak disangka, ibu tidak ada. Malah kakak kedua yang ada di rumah. Biasanya jam segini. Dia sedang dinas ke seluruh dunia. Ji Tianwan dengan tidak sabar menghampiriku, menyuruhku melihat apakah aku menjadi lebih tampan. Ada lingkaran hitam di bawah mata. Ceritakan pada Ji Tianwan jika ada masalah yang mengganggumu, Ji Tianwan akan membantumu menyelesaikannya. Apakah Liu Ruyan si brengsek itu menindasmu? Jangan takut, ceritakan semuanya pada Ji Tianwan. Ji akan memukulnya untukmu. Ji Tianwan 5 tahun lebih tua dariku, sudah menjadi wanita karir yang bisa membantu ayah. Aku memeluk Ji Tianwan, menyembunyikan wajahku di bahunya.
Tidak membiarkannya melihat air mata yang hampir tidak bisa kukendalikan. Ji Tianwan, aku sangat merindukanmu. Di kehidupan sebelumnya, terakhir kali aku melihatmu adalah di kamar mayat. Kau berbaring di tempat yang sangat dingin, tidak ada yang berani mengakui jenazahmu. Di tubuhku, di posisi jantungmu, ada lubang besar yang rusak. Aku tidak tahu apa yang telah kau alami. Bahkan wajahmu bisa digambarkan sebagai hancur tak berbentuk. Jika bukan karena kita berdua bersaudara yang sudah saling mengenal sejak kecil, aku sama sekali tidak akan mengenali bahwa kau adalah Ji Tianwan. Kakakku, Ji Tianwan, begitu cantik dan begitu percaya diri. Adalah objek pemujaan dan pengejaran banyak orang. Namun, akhir hidupnya adalah berbaring sendirian di tempat yang dingin dan menyeramkan ini. Aku tidak rela. Ji Tianwan seharusnya berdiri di puncak dunia, dihormati dan dipuja oleh ribuan orang. Bukan akhir seperti itu. Aku menggigit bibirku dengan erat, menahan air mata kembali. Hati semakin teguh. Ji Tianwan, di kehidupan ini aku pasti akan melindungimu. Ji Tianwan mungkin berpikir, aku berbohong karena sakit, berulang kali menyentuh dahiku, memastikan semuanya baik-baik saja barulah merasa lega. Tapi kata-kata itu jelas membuat Ji Tianwan sangat senang. Dia dengan bersemangat memposting kata-kataku di lingkaran pertemanan, grup keluarga, grup kerja, dan berbagai perangkat lunak sosial lainnya. Dan semua orang datang untuk menonton. Lihatlah Bowen di keluarga kami berkata bahwa dia akan melindungiku seumur hidup. Apakah kalian punya? Apakah kalian punya? Hei, aku hanya ingin mempostingnya untuk membuat kalian iri. Berbagai orang yang ikut meramaikan meninggalkan pesan. Salah satunya adalah avatar serigala. Nama hanya satu kata. Liu berkomentar, apa maksudnya keluargamu? Itu adalah sayangku, itu milikku. Ini adalah akun sosial media Liu Ruyan. Melihatku linglung menatap komentar itu. Ji Tianwan tertawa nakal. Lihatlah, seperti seseorang yang ingin merebut tulang darinya. Benar saja, si brengsek. Ji Tianwan selalu tidak menyukai Liu Ruyan. Ketika mereka masih muda, mereka bahkan pernah berkelahi. Berkali-kali. Pada akhirnya, aku selalu mendengar tentang itu setelah menangis di belakang punggungku. Dulu, ketika Ji Tianwan memarahi Liu Ruyan dengan sebutan anjing, aku merasa tidak senang, bahkan akan membantah satu atau dua kalimat. Tapi sekarang, hatiku tidak beriak sama sekali. Ji Tianwan masih tenggelam dalam kebahagiaan karena aku berkata akan melindunginya seumur hidup. Aku langsung memberitahunya tentang rencanaku untuk bercerai dengan Liu Ruyan, dan dia sangat terkejut. Dia berulang kali memastikan denganku, bertanya apakah aku serius. Dia pernah melihat di masa muda bagaimana aku mengejar Liu Ruyan, setiap hari tanpa henti membicarakan tentang Liu Ruyan. Dia menyaksikan masa-masa sekolahku, serta percintaan dan pernikahan, semua tahun-tahun tentang Liu Ruyan. Dan sekarang, aku ingin mengakhiri cinta yang mendalam yang telah dimulai sejak muda ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apakah kamu serius, Bowen? Ji Tianwan melihat aku tidak bercanda. Dia menyentuh wajahku. Baiklah, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, dan aku tidak akan bertanya. Tapi apapun keputusan yang kamu buat, Bowen, kakak akan mendukungmu. Kakak akan membantumu. Aku baru tahu kemudian, ayah menemani ibu pergi berlibur ke luar negeri. Semua urusan perusahaan sementara diserahkan kepada kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua. Ji Tianwan, setelah berbicara denganku, kembali ke kamarnya sendirian. Dia menelepon ayah dan ibu dengan durasi yang lama. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi setelah Ji Tianwan keluar dari kamar, dia tampak lega. Dia tersenyum dan menghampiriku, memberitahuku bahwa ayah dan ibu sudah tahu tentang keinginanku untuk bercerai. Mereka akan berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua Liu Ruyan, lalu mengurus perceraian kami. Aku dan keluarganya mendukungku, mengurus semuanya untukku, membersihkan kekacauan untukku. Di kehidupan sebelumnya, aku yang bersalah pada mereka. Maafkan aku, karena aku salah mencintai orang, yang menyebabkan serangkaian tragedi ini terjadi. Di kehidupan ini, izinkan aku menjaga mereka dengan baik. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Adapun Liu Ruyan, takdirku dengannya sudah berakhir di kehidupan sebelumnya. Cinta itu menyakitkan, jadi biarkan dia pergi. Ji Bowen yang mencintai Liu Ruyan, sudah membawa serta kenangan kehidupan sebelumnya dan terkubur di laut dalam. Ji Bowen yang sekarang hanya mencintai dirinya sendiri, mencintai keluarganya. Tidak akan, dan tidak berani lagi menyukai siapapun. Aku menelepon Liu Ruyan, memberitahunya bahwa aku akan tinggal di luar untuk sementara waktu. Awalnya, Liu Ruyan tidak setuju. Kemudian, setelah orang tuanya meneleponnya, nada bicaranya saat menelepon kembali terdengar jelas panik. Bowen, Ji Bowen, dengarkan aku. Jangan membuat keputusan apapun saat kamu marah, oke? Kamu ingin tinggal di luar? Baiklah, berapa lama pun boleh. Jadi, kamu suka, tapi jangan membuat keputusan dengan mudah. Tunggu aku datang dan berbicara denganmu secara langsung. Aku tidak tahu di mana aku salah,
Tapi bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Jangan membuatku takut mati seperti ini. Kumohon, Bowen. Dengarkan lagi. Tidak bicara juga tidak apa-apa. Dengarkan aku. Aku akan menyelesaikan semua urusan hari ini. Bagaimana kalau aku menemanimu bermain? Aku mengangkat telepon untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Sepertinya Liu Ruyan masih mengatakan sesuatu, tapi aku tidak ingat. Tapi tidak satupun telepon yang dia jawab. Aku menelepon dari pagi hingga malam tanpa lelah, entah berapa banyak. Akhirnya dia menjawab. Begitu tersambung, suaranya sangat tidak sabar. Ada apa? Hari ini aku tidak makan apapun, setetes air pun tidak. Tenggorokanku sudah sangat kering dan serak. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Aku berdeham dan merendahkan diri. Ruyan, perusahaan ayahku mengalami masalah, tahukah kamu? Aku benar-benar. Aku tahu. Aku yang melakukannya. Sebelumnya, aku sudah menebak sesuatu. Tapi ketika aku benar-benar tahu jawabannya, aku masih sulit menerimanya. Aku ambruk ke tanah, membiarkan air mata jatuh berbutir-butir. Kenapa? Kalimat lembut dan lirih Ruyan berikutnya jelas bukan untukku. Aku langsung mengerti. Apakah keluargaku melakukan sesuatu pada Itoteng? Aku bisa menjelaskan, mereka tidak sengaja. Mereka hanya ingin melampiaskan amarah untukku. Jika kamu ingin balas dendam padaku saja. Kumohon, aku tidak pernah meminta apapun padamu, Kak Ruyan. Demi kita yang tumbuh bersama, jangan menargetkan perusahaan ayahku. Kumohon. Ruyan, dengarkan lagi. Halo, kumohon, jangan tutup telepon. Setelah itu, aku mengatakan apa? Aku tidak ingat. Aku hanya ingat kemudian suara. Nada kosong terdengar dari telepon. Tidak lama setelah panggilan ini, ibu mengirimiku pesan. Dia bilang dia dan ayah sudah menyelesaikan semua urusan. Dia bilang jangan khawatir dan dengarkan kata-kata kakakku. Ibu selalu menyayangi kalian. Semua masalah duniawi tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin hidup tanpa khawatir. Dia akan merasa puas. Aku selalu merasa ada yang tidak beres dan segera pulang malam itu. Rumah itu terang benderang seperti biasa. Tapi aku tidak melihat ibu mengejar drama idola di aula seperti biasanya. Dan ayah yang menonton berita keuangan di samping, sesekali melirik ibu. Mereka berdua tidak ada di sana. Aku berjalan ke atas. Kamar ayah dan ibu terbuka, tapi tidak ada siapapun di kamar itu. Namun, tercium aroma yang sama di udara. Sebelumnya, aku tidak pernah menyadarinya. Ternyata seseorang bisa mengeluarkan darah sebanyak ini. Aku terlalu dilindungi. Naif sampai bodoh. Begitu banyak darah. Ayah dan ibu bergandengan tangan. Tergeletak di lantai kamar mandi yang dingin. Seluruh lantai dipenuhi darah, bahkan tidak ada tempat untuk berpijak. Aku menatap dengan tatapan kosong. Banyak orang keluar masuk rumahku dengan tenang. Mereka membereskan jenazah ayah dan ibu. Seseorang mengatakan sesuatu padaku, tetapi aku seolah-olah terperangkap dalam ruang hampa. Hanya bisa melihat mulut orang-orang itu terbuka dan tertutup, tetapi tidak bisa mendengar suara apapun. Aku berteriak sekali, baru kemudian menyadari bahwa panggilan masih berlangsung. Liu Ruyan masih berbicara. Sudah lebih dari 1 jam. Karena darah yang memenuhi kamar mandi, aku membiarkan ponsel terlepas dari tanganku. Terjatuh dengan keras di lantai. Aku tinggal di rumah selama seminggu. Ji Tianwan menemaniku setiap hari. Bahkan tidak pergi ke perusahaan. Pada hari ke-8, ingatan ayah, ibu, dan kakak kembali. Begitu ibu masuk, dia berlari kecil ke arahku dan langsung memeluk erat. Anakku yang baik. Asalkan kamu kembali, tempat ini akan selalu menjadi tempat berlindungmu. Tidak peduli apakah kamu kesakitan. Lelah, asalkan kamu menoleh, rumahmu akan selalu ada di sini. Kami semua ada di sini. Pulanglah, nak, pelukan ibu yang hangat dan teguh. Membuatku tidak bisa lagi menahan air mata yang deras. Aku menangis dengan keras. Aku ingin sekali memberitahunya. Tidak, rumah kita, dan kalian, sudah tidak ada lagi. Kalian semua sudah tidak ada lagi. Hanya ada rumah kosong. Bagaimana bisa disebut rumah, di tengah air mata yang berlinang? Aku melihat Ji Tianwan di samping merasa kasihan dan sedih. Ayah dan Ji Yi di samping menghela napas. Ji Yi berjalan mendekat dan menepuk punggungku. Jize, adikku masih kaku seperti ini. Sudah sebesar ini masih bersembunyi di pelukan ibu sambil menangis. Memalukan sekali. Ibu berpura-pura marah dan memukul Ji Yi. Adikmu sedang sedih. Kamu masih menggodanya. Ji Tianwan sengaja menyiram minyak di samping. Benar. Kakak laki-laki yang lurus ini, pantas saja tidak bisa menemukan pacar. Ji Yi meringis setelah dipukul beberapa kali di pantat. Bu, adikku akhirnya tertawa. Kamu juga sudah cukup memukul, kan? Tanganku tidak sakit, tapi pantatku sakit. Sudah sebesar ini. Di depan adikmu, bisakah kamu menjaga image sedikit? Ibu sangat kecewa padamu. Baiklah, jangan ribut. Ibumu baru saja sembuh. Jangan membuatnya sakit. Ayah, yang sedari tadi berdiri di samping dan melihat kami bercanda, akhirnya berbicara. Begitu ayah berbicara,
Kakak-kakak yang sangat takut padanya langsung diam. Ibu sakit. Kapan itu terjadi? Sakit apa? Aku panik melihat ibu. Ibu memelukku dan melirik ayah dengan nada menyalahkan. Bukankah sudah kubilang jangan beritahu? Dia membelai rambutku dan berkata dengan lembut, dia langsung bergegas pulang begitu keluar dari rumah sakit. Kata dokter, tidak ada masalah serius, hanya saja emosinya sedang tidak stabil karena terlalu marah dan terkejut. Salah saya juga karena kurang jelas menjelaskannya di telepon waktu itu. Ibu mengira sesuatu terjadi padamu. Aku kemudian menjelaskannya dengan jelas padanya, dan dia baru keluar dari rumah sakit setelah merasa sedikit lebih baik. Berbisik, jangan khawatir, ada kami di sini. Kami kembali kali ini demi urusanmu. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Aku menatap Ji Tianwan yang tersenyum padaku. Menatap ayah yang bijaksana dan tenang, menatap kakak perempuan yang dengan serius menunggu jawabanku, dan terakhir menatap ibu yang penyayang. Ibu tersenyum menatapku. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku sangat yakin. Aku benar-benar memutuskan untuk bercerai dengan Liu Ruyan. Kakak mengangguk. Hari ini di perusahaan, aku sudah menyiapkan puluhan cara untuk berunding dengan keluarga Liu tentang perceraian. Keluarga kita berdua sudah lama menjalin kerjasama. Tanpa memengaruhi kerja sama kita berdua, aku mengajukan syarat perceraian yang paling masuk akal ini. Adik, masalah ini bisa kami selesaikan untukmu. Tapi untuk Liu Ruyan, kamu tetap perlu berbicara langsung dengannya. Ji Tianwan ragu sejenak, lalu menggenggam tanganku dan berkata, sebenarnya, beberapa hari ini aku tidak memberitahumu. Wanita dari keluarga Liu itu setiap malam berdiri di bawah jendelamu untuk waktu yang lama, mungkin sepanjang malam. Di mana-mana ada tisu. Sepertinya dia benar-benar sedih. Jangan salahkan kakak karena banyak bicara. Aku pikir lebih baik menjelaskannya dengan jelas. Bahkan jika harus bercerai, bercerai dengan jelas dan transparan. Apakah kamu mengerti? Terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku rasa memang ada beberapa hal yang perlu kubicarakan langsung dengan Liu Ruyan, supaya nanti dia tidak lagi mewarisi ingatan kita karena alasan yang tidak diketahui. Di jalan komersial yang ramai, di pinggir jalan ada toko kue merek terkenal. Aku duduk di dekat jendela, menunggu kedatangan Liu Ruyan. Halo, ini adalah mawar BIZH kinceng Anda, dan juga hujan bunga setelah hujan. Silakan dinikmati. Terima kasih. Pramuniaga itu tersenyum manis padaku, lalu berbalik dan sibuk mengambil kue untuk pelanggan lain. Aku melihat punggungnya. Aku menoleh. Aku terkejut ketika melihat Liu Ruyan. Biasanya, Liu Ruyan sangat memperhatikan penampilannya. Gaun tidak boleh memiliki kerutan sedikit pun. Karena itu, dia memecat beberapa bibi, terutama di kehidupan sebelumnya. Setelah dia bersama Itosei, dia bahkan dengan cermat memilih warna jepit rambutnya setiap hari. Namun sekarang, rambut Liu Ruyan berantakan, gaun haute couture-nya seperti acar yang layu. Dia menyadari tatapanku terus menatap pakaiannya. Dia menunduk, mengutuk dengan kesal. Dia ingin meraih tanganku. Tetapi aku menolaknya tepat sebelum dia menyentuhku. Oke. Aku tidak akan menyentuhmu, jangan marah. Bolehkah aku duduk? Liu Ruyan bertanya dengan sangat hati-hati sehingga aku tidak bisa menahan diri. Menindihkan bayangannya yang kejam dan menakutkan di kehidupan sebelumnya. Sialan. Aku tidak akan melepaskan satupun anggota keluarga Ji, termasuk kamu. Beraninya kamu menggertak Itosei lagi. Aku akan menghancurkan tanganmu. Sialan. Kamu seharusnya mati bersama keluarga Ji. Di telingaku, sepertinya aku masih mendengar suara gerutuan Liu Ruyan. Suara kejam. Aku tiba-tiba berdiri. Kakiku membentur kaki meja dengan keras. Membuat hidungku terasa sakit. Aku juga tidak melihat ekspresinya. Aku menekan emosiku. Berusaha keras untuk mengatakan pada diri sendiri, jangan pikirkan masa lalu sekarang. Aku baik-baik saja. Aku berdiri perlahan, mengatakan bahwa Liu Ruyan tidak berbohong. Dia sudah lebih tinggi dariku lebih dari satu kepala. Ketika dia menunduk dan menatapku tanpa ekspresi, itu sangat menindas. Bayangannya yang gelap menekan ke arahku. Sepertinya aku tidak bisa lagi melarikan diri dari iblis ini. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Kamu takut padaku. Sejak pagi itu, aku merasa ada yang salah denganmu. Sialan. Mengapa? Aku juga ingin tahu kenapa. Kenapa di kehidupan sebelumnya, kau begitu kejam terhadap Jiji aku? Sudah tak terhitung berapa kali aku bertanya. Kenapa harus mencari jawaban? Jijia sudah tidak ada lagi. Bahkan jika aku tahu jawabannya, apa yang akan terjadi? Bisakah keluargaku kembali? Tidak ada artinya. Jadi, meskipun kau tahu sekarang, apa yang akan terjadi? Aku tahu aku yang terlalu ekstrim. Hutang darah yang disebabkan oleh Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya seharusnya tidak dibayar oleh Liu Ruyan di kehidupan ini. Tapi aku tidak bisa seperti dulu. Mencintainya tanpa syarat. Penghalang sudah tertanam. Cepat atau lambat, kita akan seperti di kehidupan sebelumnya. Dia membenciku sampai ke tulang, tidak akan berhenti sampai salah satu mati. Liu Ruyan, beberapa orang ditakdirkan
Tidak akan sampai akhir, seperti kau dan aku. Perceraian baik untuk kita berdua. Lepaskanlah, aku akan menghindarinya. Aku harus kembali ke jalanku yang seharusnya. Hanya bisa berdiri di dekatku, menarik lenganku, dan menyeretku. Tidak akan sampai akhir. Perceraian? Aku beritahu padamu, Ji Bowen, sejak kau menikah denganku. Sudah ditakdirkan tidak ada kata perceraian. Dia merendahkan tubuhnya mendekatiku. Aku dengan jelas melihat. Rasa tidak puas di mata merahnya. Ekspresi Liu Ruyan yang menggertakkan gigi saat ini seperti akan memakanku hidup-hidup. Aku mengakui aku memang takut padanya. Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya membuatku mencintai sampai ekstrim, membenci sampai ekstrim, dan akhirnya takut sampai ekstrim. Aku tidak berani bertaruh apa yang akan dilakukan orang gila ini selanjutnya. Aku tertegun sejenak. Memalingkan kepala. Liu Ruyan juga melihatnya. Dia sedikit melonggarkan cengkeramannya. Tapi masih tidak melepaskanku. Nyonya, tolong jangan melakukan tindakan kasar seperti itu. Jika tidak, aku akan melapor ke polisi. Nyonya, suara ini, aku melihat seorang pria mengenakan seragam kerja pelayan toko kue menggenggam lengan baju Liu Ruyan dan berteriak keras menyuruhnya melepaskan. Aku melihat ekspresi Liu Ruyan yang jelas terkejut sejenak. Aku sedikit memiringkan kepala. Melihat pria yang baru saja mengantarkan kue dan teh kepadaku. Dia adalah Yi Teng Teng yang di kehidupan sebelumnya. Dilindungi dan dijaganya dengan baik. Mereka berhadapan satu sama lain di jalanan yang ramai dan mewah. Dan aku hanyalah badut kecil yang kebetulan menghalangi jalan mereka. Sandiwara tiga orang ini akhirnya akan berakhir. Sudah saatnya badut kecil sepertiku mundur. Hari ini aku memilih bertemu Liu Ruyan di sini agar dia bertemu orang yang dicintainya. Karena di kehidupan sebelumnya aku menyelidiki, Liu Ruyan bertemu di toko kue ini. Dengan Ito Cheng yang bekerja di sini. Lihatlah betapa ajaibnya takdir orang. Aku dan Liu Ruyan sudah saling kenal lebih dari 20 tahun. Namun dikalahkan oleh Ito Cheng yang baru dikenalnya selama 20 hari lebih. Betapa lucunya. Betapa lucunya aku, bahkan setelah Liu Ruyan dan Ito Cheng bersama. Aku dengan bodohnya membawa cek senilai 50 juta untuk membujuk Ito Cheng agar meninggalkan Liu Ruyan. Namun aku malah dipermalukan. Dia menolak. Ito Cheng sama sekali tidak peduli dengan 50 juta ini. Dia berkata bahwa di dunia ini, tidak semua orang menyukai uang. Dia hanya demi cinta, hanya menyukai Liu Ruyan saja. Tepat pada malam itu, Liu Ruyan mengetahui hal ini. Matanya sedingin es. Dengan tatapan tajam mengatakan padaku bahwa Ito Cheng itu polos dan lugu, menyuruhku untuk tidak menggunakan cara kotor untuk menyakitinya. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku mendengar Liu Ruyan berbicara padaku dengan nada sedingin ini. Hatiku terasa sakit menusuk-nusuk, tapi aku mengerti Liu Ruyan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apapun. Dia benar-benar sangat mencintai Ito Cheng. Dan sekarang aku sudah memberinya cinta sejatinya. Apakah dengan begitu kebenciannya pada Ji Bowen bisa berkurang? Aku memejamkan mata, melihat Liu Ruyan melepaskan, kau akan bertemu dengannya. Liu Ruyan bingung. Apa? Aku tidak ingin bicara omong kosong lagi. Aku menarik tangannya, menggunakan tangannya untuk merangkul Ito Cheng ke dalam pelukannya. Aku mengangkat kedua tanganku. Bahkan aku tidak menyentuh ujung baju Ito Cheng. Kumohon jangan mencurigaiku lagi. Bahwa aku akan menyakitinya. Ito Cheng merasa bingung dengan tindakanku. Namun dia mendongak dan melihat bahwa kami sudah menjelaskan semuanya. Demi Tuhan, aku bersumpah aku tidak akan pernah menyakiti Ito Cheng. Jika aku menyakiti sehelai rambutnya, biarkan aku mati tanpa sisa. Jiwaku tidak akan pernah masuk ke dalam reinkarnasi. Liu Ruyan hampir menangis. Dia mendorong Ito Cheng menjauh. Berjalan kembali ke arahku. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apakah kau tahu omong kosong apa yang kau katakan? Ikut aku pulang. Aku menggelengkan kepala dan mundur beberapa langkah. Di depan mataku seolah-olah terlintas beberapa adegan. Aku menutupi mata dan memaksa diriku untuk tidak memikirkannya lagi. Hal-hal itu sudah berlalu. Sekarang semuanya masih belum terlambat. Mereka semua masih ada. Aku tidak punya kolam, aku tidak punya kolam. Dalam keadaan linglung, aku merasa seluruh dunia berputar. Sepertinya ada banyak orang berjalan ke arahku. Sepertinya ada Liu Ruyan juga. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah pasien baru-baru ini mengalami hal serius? Misalnya, dianiaya oleh seseorang, atau mengalami kecelakaan mobil besar, atau semacamnya. Ji dan Ji Tianwan saling pandang. Keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tidak. Kami tidak pernah mendengar adikku mengatakan hal seperti itu. Selain itu, lingkaran sosial adikku sangat sederhana. Semuanya adalah keluarga yang kami kenal. Atau mitra kerja. Kecelakaan mobil bahkan lebih tidak mungkin. Setelah Ji Tianwan selesai berbicara, Ji melanjutkan. Benar, Dr. Hu, jelaskan secara psikologis. Sebenarnya, ada apa dengan adikku? Dr. Hu menarik napas dalam-dalam dan bergumam, tidak mungkin. Dia menjelaskan, begini.
Kami telah melakukan serangkaian pemeriksaan pada pasien. Tubuh pasien sangat sehat, tidak ada penyakit sama sekali. Penyakitnya ada di hatinya. Dia memiliki luka psikologis yang serius. Secara profesional, itu adalah gangguan stres pasca trauma. Ini umumnya hanya dialami atau disaksikan oleh individu, satu atau lebih desain kematian aktual dirinya dan orang lain. Gangguan psikologis yang dihasilkan. Kalian bisa mencari tahu sendiri secara spesifik tentang penyakit ini. Singkatnya, dia sekarang sangat serius. Dia sudah menjadi pasien dan sangat mudah untuk menghancurkan diri sendiri. Maksudmu, dia akan bunuh diri? Ji Tianwan berkata setelah melihat orang yang datang. Dasar bajingan, beraninya kau masih berada di sini? Bukankah sudah kubilang pergi? Ini semua salahmu. Setelah bertemu denganmu, dia menjadi seperti ini. Seharusnya aku tidak membiarkan adikku bertemu denganmu. Oke, ini rumah sakit, jangan emosi. Ji Yi menghentikan Ji Tianwan dan berjalan ke arah Liu Ruyan. Tatapannya membawa sedikit tekanan. Terakhir kali dia bertemu Liu Ruyan hanya sekitar sebulan yang lalu. Namun, Liu Ruyan sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Ji Yi berkata, kamu juga sudah mendengar perkataan dokter. Apapun penyebabnya, yang terpenting sekarang adalah memberinya perawatan. Liu Ruyan, dengan jiwa yang hilang, meraih pakaian Dokter Hu. Ya, sembuhkan Bowen dulu. Dokter, mohon, berapapun harganya, tidak masalah. Mohon sembuhkan dia, mohon sembuhkan dia, kumohon padamu. Dia benar-benar berlutut. Ji Tianwan belum pernah melihat Liu Ruyan memohon pada orang luar seperti ini. Dia memalingkan wajahnya, tidak ingin melihat lagi. Kenangan meluap, dia menarik Liu Ruyan berdiri. Dokter Hu adalah ahli di bidang ini, dengarkan dulu apa katanya, jangan terburu-buru. Dokter Hu sudah datang. Saya memahami perasaan keluarga Anda. Saat ini, saya sarankan cara terbaik adalah dengan obat-obatan dan hipnosis. Dan Anda harus menghindari pasien bertemu dengan orang yang bisa membuatnya terstimulasi. Atau, dia tidak boleh lagi menerima rangsangan. Hipnosis tidak 100% efektif. Para anggota keluarga, perhatikan perilakunya dan apa yang dia katakan sehari-hari. Sebaiknya turuti saja. Biarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Aku membuka mata dan melihat Ji Tianwan memegang secangkir teh. Duduk di sampingku, melihatku bangun, dia tersenyum dan memberiku teh. Bangunnya tepat waktu, aku baru saja selesai membuat. Coba cicipi, kali ini aku menambahkan sesuatu yang baru. Coba tebak apa? Kalau tebak benar ada hadiah. Aku menyesapnya sedikit. Enak sekali. Oh ya, ini untukmu. Aku menerimanya. Itu adalah surat cerai, Liu Ruyan sudah menandatanganinya. Aku tersenyum. Beban terberat di hatiku sepertinya sudah terangkat, entah kenapa. Boleh, kamu mau masuk sekolah mana? Kakak bantu atur. Kak, aku ingin ikut ujian sendiri. Masuk dengan kemampuanku sendiri, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencari orang. Aku sudah besar. Percayalah padaku, aku akan menjadi tangan kananmu di masa depan. Baik, kakak janji, jangan khawatir. Ada kakak yang mendukungmu, apapun yang Bowen kita inginkan, bahkan bulan di langit, kakak akan bantu meraihnya. Sejak hari itu, dalam hidupku, tidak ada lagi bayangan Liu Ruyan. Pernikahan, cinta, semua itu tidak ada hubungannya lagi denganku. Setiap hari aku berada di perpustakaan. Atau belajar di rumah. Aku dan Liu Ruyan sudah mendaftarkan pernikahan saat kuliah. Akibatnya, tidak lama setelah lulus, kami bercerai. Saat aku sekolah, nilaiku selalu bagus, ilmu yang tertinggal bisa dengan cepat kuperoleh kembali. Setelah musim gugur, aku berhasil masuk ke Wharton School of Business, aku memilih jurusan keuangan. Di hari perpisahan, ayah, ibu, kakak laki-laki, dan kakak perempuan datang mengantarku, Ji Tianwan. Awalnya mereka ingin mengantarku sampai ke sekolah, tetapi aku menolak, karena banyak urusan perusahaan yang perlu mereka urus. Kesehatan ibu tidak baik, ayah juga mengkhawatirkan urusan perusahaan, dan juga harus merawat ibu. Jangan sampai dia juga kelelahan. Ji Tianwan memelukku erat. Adikku terlalu hebat. Kakak bangga padamu, tapi kakak sangat berat hati. Di luar sana, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Aku dan kakak laki-lakimu akan menjengukmu jika kami tidak sibuk. Jangan khawatir tentang urusan rumah, ada kami di sini. Setelah Ji Tianwan selesai berbicara, ibu kembali memelukku erat, seperti memelukku saat masih kecil. Dia menepuk punggungku dan menggoyangkannya pelan beberapa kali, padahal sekarang aku lebih tinggi darinya. Dia sudah tidak mungkin lagi memelukku dan menimangku seperti dulu. Putraku sudah dewasa. Akan meninggalkan rumah, meninggalkan tempat kelahiran untuk terbang jauh. Ibu berharap kamu memiliki masa depan yang cerah. Namun juga berat hati kamu pergi. Dia menyeka sudut matanya. Mungkin inilah hati setiap orang tua. Tunggu sampai kamu punya anak, kamu akan mengerti. Di dunia ini, ada satu lagi yang dikhawatirkan. Aku menepuk punggung ibu, seperti dia menenangkanku. Aku dengan lembut menenangkannya. Ibu, percayalah padaku, beberapa tahun lagi aku akan kembali.
Setelah kembali, aku tidak akan pergi kemanapun. Bahkan jika kamu bosan padaku dan mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan selalu menemanimu. Ibu terisak tak henti, hanya mengangguk. Ayah melihat jam tangan. Waktunya hampir tiba. Pergilah menuntut ilmu dengan tenang. Kami akan menunggumu pulang. Setelah menerima telepon dari Ji Tianwan, ekspresinya selalu aneh. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi dia menahannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak bertanya. Dan waktu pesawat lepas landas sudah tiba. Aku melihat ke arah mereka masing-masing. Selamat tinggal. Setelah tinggal di Woton selama lebih dari setahun, Ji Tianwan datang menemuiku di sini. Namun, yang membuatku terkejut adalah Ibu Liu Ruyan datang. Ibu Liu datang kali ini untuk meminta maaf atas nama putrinya. Dia sudah melihatku tumbuh sejak kecil dan sudah menganggapku sebagai putranya sendiri. Masalah perceraian Liu Ruyan denganku. Dia selalu menyembunyikannya dari Ibu Liu sampai baru-baru ini Ibu Liu mengetahui semua alasannya. Ibu Liu datang kali ini, ada dua hal yang ingin kusampaikan secara langsung kepadamu. Aku selalu ingin meminta maaf kepadamu. Aku tidak mendidik Liu Yan dengan baik sehingga dia menyakitimu. Dan aku mendengar dari kakakmu beberapa hal tentangmu. Pada hari kamu pergi ke luar negeri, aku dan suamiku awalnya tidak mengizinkannya mencarimu, tetapi tidak disangka dia berhasil melarikan diri. Kemudian, dia mengalami kecelakaan mobil di jalan. Orang itu kembali, tapi kakinya lumpuh, dan dia hanya bisa duduk di kursi roda mulai sekarang. Aku melihat kakakku. Dia mengatupkan bibirnya dengan ekspresi yang rumit. Ji Tianwan berkata, pada hari kamu pergi, kakak menerima telepon dari rumah sakit. Orang yang paling penting di daftar kontak Liu Ruyan adalah, saat kecelakaan itu terjadi, dia terus meneleponmu. Jangan merasa bersalah. Dia sudah dewasa dan harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kami tidak menyalahkanmu. Ibu Liu memelukku dan berkata, Liu Ruyan sudah seperti ini. Cukup selamatkan nyawanya saja. Bowen, kamu harus hidup dengan baik. Keluarga Liu kami yang bersalah padamu. Jika ada yang ingin kamu katakan, bicaralah dengan keluargamu. Bicaralah dengan kami. Jangan dipendam. Aku juga tidak bisa berlama-lama di sini. Sejak kecelakaan itu, kepribadian Liu Ruyan sangat berubah. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ibu Liu mengobrol denganku lama sekali. Keesokan harinya, Ji Tianwan mengantarnya ke pesawat. Setelah Ibu Liu pergi, Ji Tianwan baru bercerita tentang Liu Ruyan. Dia bilang sejak kecelakaan itu. Setelah bangun, Liu Ruyan menjadi sangat murung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan orang tuanya pun agak takut padanya. Setelah pulih, Liu Ruyan tidak pulang, melainkan langsung tinggal di perusahaan. Kemudian, grup Liu dibersihkan besar-besaran. Konon, banyak petinggi dewan direksi yang disingkirkan. Ji Tianwan juga diam-diam memberitahuku bahwa ada seorang karyawan pria yang terus mengganggu Liu Ruyan. Tapi entah kenapa, karyawan pria itu dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah mendengar ini, aku merasa sangat mungkin Liu Ruyan sama sepertiku, memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Pembersihan grup Liu adalah sesuatu yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, tidak lama setelah menghancurkan grup Ji. Saat menangani grup Ji, Liu Ruyan menemukan banyak koruptor di dewan direksi, tetapi karyawan pria itu. Aku berani menebak, mungkinkah itu Yi Teng-Teng? Semua orang memperlakukan Yi Teng-Teng dengan lembut dan penuh cinta. Tidak mungkin Yi Teng-Teng, aku yakin. Setelah berpisah dengan Ji Tianwan, hidupku masih hanya berputar di sekitar belajar. Beberapa tahun kemudian, Ji Tianwan dan Ji datang mengunjungiku di sini. Ayah dan ibu juga sering datang mengunjungiku. Tapi kemudian aku tidak membiarkan mereka datang lagi. Kesehatan ibu tidak terlalu baik. Ji Tianwan dan Ji juga membawa beberapa berita tentang Liu Ruyan. Jika awalnya berita ini kurang lebih memengaruhiku. Tapi setelah mendengar berita itu, aku sudah bisa menghadapinya dengan tenang. Karyawan pria yang terpikat pada Liu Ruyan itu. Pada akhirnya, orang yang dikirimnya ke rumah sakit jiwa adalah Yi Teng-Cheng. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Ruyan. Di kehidupan sebelumnya, dia mencintai Yi Teng-Cheng sampai mati. Mengapa di kehidupan ini dia harus menyiksa seperti ini? Jelas di kehidupan sebelumnya dia tergila-gila. Sampai akhirnya menjadi obsesi dalam hati. Atau apakah cinta memang berubah dengan cepat? Soal cinta abadi selamanya. Itu hanya alasan belaka. Pada hari aku kembali ke rumah, tidak hanya keluargaku yang ada. Bahkan orang tua Liu Ruyan juga datang. Dalam 4 tahun, Ji Tingwan menjadi lebih dewasa dan cantik. Sementara Ji Yi sudah sepenuhnya mengelola perusahaan. Ji Yi yang hampir berusia 30 tahun semakin mantap. Meskipun dia membuka mulutnya dan mengungkap sifat aslinya. Ayah sudah pensiun dan dengan sepenuh hati merawat ibu di rumah. Ji Tingwan menatapku dengan penuh kejutan. Bowenku semakin tampan. Apakah ini berkah dari ilmu pengetahuan? Dia bercanda. Sepertinya aku juga harus belajar lagi. Ibu tidak banyak berubah. Ayah merawatnya dengan baik. Anak bayiku, baguslah kau sudah pulang. Ibu tidak akan pergi kemanapun lagi mulai sekarang. Aku akan berada di sisimu menemanimu.
Kau berani mengusir pun aku tidak akan pergi. Ibu tersenyum sangat bahagia. Dia menyeka sudut matanya. Tiba-tiba teringat, Bibi Liu dan Paman Liu Mu. Mereka mendengar kau pulang hari ini, jadi sengaja datang menemuimu. Tidak peduli bagaimana Liu Ruyan memperlakukanku. Di kehidupan sebelumnya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Liu Ruyan. Hampir saja mereka bunuh diri bersamanya. Aku yang membujuk mereka. Mereka sangat baik. Orang-orang sebaik ini tidak pantas mengalami akhir yang sama seperti kami. Aku hanya ingin semua orang di sekitarku aman dan sehat. Semoga selalu sehat dan bahagia setiap tahunnya. Hanya itu harapan sederhananya. Bibi, Paman, sudah lama tidak bertemu. Ibu Liu berkali-kali menjawab dengan nada kaku. Anak baik, keluarga kami tidak beruntung. Mulai sekarang, kau harus baik-baik saja. Ibu Liu menunduk menyeka air mata. Aku melihat rambut putih yang jelas di kepalanya. Aku menoleh menatap ayah Liu. Dia sama seperti Ibu Liu. Jelas usianya hampir sama dengan orang tuaku, tetapi dia tampak jauh lebih tua dari mereka. Ibu Liu dan ayah Liu memberiku banyak sekali angpau. Mereka juga memberiku hadiah yang mereka pilih dengan cermat. Mereka masih seperti saat aku kecil dulu. Memperlakukan aku seperti anak kecil dan menyayangiku. Setelah makan malam, mereka berpamitan kepada kami. Ibu Liu, ayah Liu tidak berlama-lama. Setelah mereka masuk ke mobil, mereka menyuruh kami untuk segera kembali ke rumah. Setelah kembali ke negara itu dan beristirahat selama 2 hari, aku terjun ke pengelolaan perusahaan. Ji Tingwan memang tidak memiliki ambisi di bidang ini. Hanya saja sebelumnya tidak ada cara lain. Setelah aku bergabung, Ji Tingwan membimbingku sebentar lalu pergi. Dia dengan bersemangat memberitahuku. Dia sudah lama ingin meninggalkan sangkar burung yang besar ini. Berpetualang ke seluruh dunia adalah hal yang sebenarnya ingin dia lakukan. Keesokan harinya dia sudah mengepak barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Sepertinya dia benar-benar sudah lama menahan diri. Pada waktu ini di kehidupan sebelumnya, Ji Tingwan sudah lama tidak mengenalku lagi. Dan sekarang dia dengan bersemangat bersenandung musik yang tidak kukenal. Aku menatapnya sejenak, lalu berjalan mendekat dan merapikan topinya. Hati-hati di luar sana. Setiap hari kamu harus meneleponku. Mengerti? Ji Tingwan mencium pipiku dan memeluk erat. Mengerti, adik. Dulu Ji Tingwan yang mengantarku ke pesawat, kali ini giliranku mengantarnya. Setelah Ji Tingwan pergi, aku sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Ji biasanya ceroboh. Tetapi dalam hal pekerjaan, matanya sangat tajam. Seringkali aku melihat karyawan di bawahnya karena kesalahan kerja. Dimarahi habis-habisan olehnya. Tetapi secara pribadi, para karyawan itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ji. Tidak ada satupun karyawan yang menyimpan dendam pada Ji. Mungkin karena gajinya yang besar, asalkan pekerjaan dilakukan dengan baik. Ji tidak akan pernah merugikan siapapun. Dan selama kesalahan kerja diperbaiki, Ji akan segera memberikan angpau besar. Para karyawan sedetik yang lalu gemetar ketakutan, sedetik berikutnya memeluk angpau yang mereka dapatkan dan tertawa hingga mata mereka tidak terlihat. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana Ji mengelola karyawan. Kemudian Ji memberikan proyek besar perusahaan kepada timku untuk ditangani. Setiap proyek tidak perlu dikhawatirkan oleh Ji. Perusahaan Ji berkembang pesat. Dan tak lama kemudian, Xiao Zhang di timku memberitahuku bahwa ada sebuah perusahaan yang telah lama bekerja sama dengan Ji tiba-tiba berubah pikiran. Penanggung jawab perusahaan mitra mengatakan bahwa aku perlu bernegosiasi dengan mereka secara langsung. Aku telah melihat data perusahaan ini adalah perusahaan muda yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun masih muda, potensi pengembangan perusahaan ini tidak bisa diremehkan. Aku memberitahu Xiao Zhang bahwa aku akan menangani masalah ini dengan baik. Keesokan paginya aku tiba di sana. Resepsionis dengan ramah mempersilakanku ke ruang pertemuan dan mengatakan bahwa penanggung jawab akan segera datang. Ruang pertemuan ini didekorasi dengan sangat sederhana. Hanya ada 2 warna, hitam dan putih. Resepsionis membawakanku secangkir teh dan kemudian keluar. Aroma tehnya sangat harum. Itu adalah rasa yang kusukai. Aku memegang teh dan bersandar di dekat jendela dari lantai ke langit-langit. Kurasa aku sudah tahu siapa yang akan menemuiku. Lama tidak bertemu. Ji Bowen. Suara suram dan elegan Liu Ruyan terdengar di belakangku. Dia tertawa beberapa kali. Tawa itu seolah berasal dari neraka, membuatku tanpa sadar merasa takut. Sekarang dia adalah Liu Ruyan dari kehidupan sebelumnya. Apakah itu yang ingin kau katakan padaku? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin dia melihat kegugupanku. Aku berbalik dan melihat Liu Ruyan duduk di kursi roda. Kakinya ditutupi selimut. Dia sebagian tersembunyi dalam bayangan, tidak sempat menunjukkan aura keganasannya. Saat dia menatapku, aku tidak bisa melihat emosi sedikit pun di matanya. Liu Ruyan tidak berbicara. Dia hanya menatapku seperti itu sampai tehku menjadi dingin. Dia masih tidak membuka mulutnya. Aku menyerah. Aku tidak bisa mengalahkan Liu Ruyan dalam kesabaran. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Jika tidak ada yang ingin kau katakan, aku akan kembali. Maaf. Aku hampir curiga aku salah dengar.
Jika itu Liu Ruyan dari kehidupan ini, dia akan meminta maaf. Tapi Liu Ruyan yang gila dan obsesif dari kehidupan sebelumnya. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Tiba-tiba bersentuhan dengan auranya. Membuatku sangat tidak nyaman. Aku tiba-tiba berdiri dan menampar wajahnya. Tamparan ini membuat sudut bibir Liu Ruyan berdarah. Dia menjilat sudut bibirnya. Apakah itu melegakan? Jika tidak cukup, silakan lanjutkan. Gila. Memarahinya. Orang gila. Aku memaki semua kata-kata. Paling kejam yang bisa kupikirkan. Aku sangat marah hingga mataku memerah. Aku mencengkeram pakaiannya. Aku sudah berkali-kali bertanya padanya, mengapa kau memperlakukan keluargaku seperti ini? Apakah dia pernah menjawab? Apakah dia pernah memperhatikanku sekali saja? Dia berulang kali mendorong kami ke jurang keputusasaan. Sekarang kau mengatakan padaku, di kehidupan sebelumnya kau mengirim seluruh keluargaku ke neraka. Apakah itu belum cukup? Apakah di kehidupan ini kau juga ingin melakukan itu? Aku beritahu padamu. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Kau ingin menyentuh keluargaku, maka bunuh aku sekarang. Kalau tidak, suatu hari aku akan menghabisimu sendiri. Liu Ruyan menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai amarahku terlampiaskan semua. Aku menjadi lebih tenang. Aku memejamkan mata. Liu Ruyan saat masih kecil, Liu Ruyan saat remaja. Liu Ruyan setelah dewasa. Aku telah melewati waktu yang sangat lama bersamanya. Dari teman masa kecil hingga pasangan teladan yang membuat iri banyak orang. Hingga akhirnya menjadi, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Aku berlutut di tanah dan menangis. Aku tidak pernah bisa keluar dari bayangan kehidupan sebelumnya. Aku sudah menahannya begitu lama, pada akhirnya masih hancur total di hadapan Liu Ruyan. Aku tidak akan menyentuh Jijia, tidak akan lagi menyakitimu. Genggaman Liu Ruyan di bahuku tampak bergetar, aku tidak percaya. Sejak perpisahan di Departemen Sains, aku selalu melihat sosok Liu Ruyan, entah itu di lokasi acara penawaran, atau di suatu acara lelang. Yang terbaru adalah di pesta ulang tahun ibu. Kemunculan Liu Ruyan membuat perjamuan sempat terdiam. Siapa yang tidak mengenal Liu Ruyan di generasi ini? Metodenya membuat generasi tua merasa ketakutan. Ibu dan ayah Liu dengan canggung meredakan suasana, sementara ibu dan Ji Tianwan, setelah melihat Liu Ruyan, langsung menarikku erat ke belakang mereka, seperti saat kita masih kecil. Seperti permainan elang menangkap anak ayam, Liu Ruyan selalu menjadi elang, dan aku sama sekali bukan anak ayam. Setelah sering bertemu, aku malah merasa Liu Ruyan sedikit menyedihkan karena semua orang takut padanya. Termasuk orang tuanya, tidak ada seorang pun yang berani berada di sisinya dan berbicara dengannya. Dimanapun dia berada, dia hanya seorang diri minum anggur dalam kesunyian. Aku tidak akan merasa kasihan padanya. Ku dengar dari ingatan, keluarga Liu terus-menerus membawa banyak pesanan besar ke perusahaan kita. Keluarga Ji telah masuk ke dalam 100 perusahaan teratas dunia. Setiap kali aku bertemu dengan Liu Ruyan, dia tidak pernah berbicara denganku, hanya melihatku dari jauh sampai aku pergi. Kemudian skala keluarga Ji semakin besar, perhatianku pada Liu Ruyan semakin berkurang. Terakhir kali aku mendengar tentang Liu Ruyan adalah kabar kematiannya. Dia meninggal karena kanker. Ketika dia hidup, orang-orang takut padanya. Namun setelah dia meninggal, sebagai jenius bisnis termuda, kisah hidupnya tersebar luas. Aku tidak pergi ke pemakamannya. Ketika dia meninggal, orang tuaku masih hidup. Orang tuaku juga hidup dengan baik. Aku tidak ingin melihat orang tua mengirim anak muda ke peristirahatan terakhir. Ji He, Ji Tingwan, dan orang tuaku pergi. Aku sendirian di rumah, diam-diam menyaksikan kembang api tahun baru. Kematian Liu Ruyan sangat tepat waktu, tepat di malam tahun baru, meninggal sendirian di rumah sakit. Aku menuangkan segelas anggur merah untuk diriku sendiri. Melalui jendela dengan kembang api yang indah, aku tidak tahu bersulang untuk siapa. Mungkin aku mabuk, aku bersulang dengan jendela kaca, mendongak melihat kembang api terindah dan termegah tahun ini. Liu Ruyan, selamat tinggal, kita tidak akan pernah bertemu lagi selamanya.